Assalamualaikum. Hai Mitra Idola sore. Agenda kita sejam ini ngobrol bareng Sekolah Alam Arido. Ini sekolah yang bukan sekolah biasa karena nggak ada kelas-kelas yang tertutup gitu. Anaknya bisa berkeliaran dalam tanda kutip ya. Pokoknya bergaul dengan alam. Nah, ini ternyata bisa menjawab tantangan zaman yang dibutuhkan anak-anak kita. Kita ngobrol segera. Saya Donas dan kita sudah bersama Ibu Mia Inayati Rahmani ya. Bener ya Bu ya? Betul. Bagian belakang saya belum apal Bu. Ya Inayati Rahman ya. Direktur Sekolah Alam Arido. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Donas. Sehat Bu. Sehat, alhamdulillah Mas Donas juga Alhamdulillah. ya. Sehat Alhamdulillah. selalu. Bu kata itu kalau kita mau sehat, kita tuh harus aktif Bu. Betul. Nah, saya juga mau nggak mau harus aktif siaran terus kan. Hmm. Dan Ibu lebih aktif lagi urusan anak-anak. Banyak banget, segudang. Iya, sudah anaknya. Bu Mia, Ya. di Idola nih bulan ini kita lagi kampanye lifelong learning, belajar Ya, sepanjang hidup. betul, betul. Dan saya sama Mitra Idola suka Hmm. ngobrol sepakat kita sebagai orang tua juga harus terus belajar. Betul, betul, betul sekali. Apalagi tantangan anak-anak kita sekarang beda banget dengan tantangan kita dulu. Ya. Nah, kita Mm-mm. perlu tahu kan, dan kita harus belajar lagi dan lagi. Mhm. Kita mau belajar sama Bu Mia, Mitra Idola. Hmm. Tantangan yang dihadapi anak kita zaman sekarang apa, dan kita harus apa, what we have to do gitu kan, Bu. Betul sekali. Dan sebelum Uh, kita ngobrol, Bu, Mm-mm. izinkan saya untuk memutar kembali Mm-mm. kenangan saya dengan anak-anak Sekolah Alam Arido. Saya Siap. kan sekitar 2 tahun lalu ngobrol Mm. sama mereka di sekolah, Bu. Mhm. Salah satunya kita denger ya, Bu ya. Siap. Dari anak SD dulu. Mhm. 2 tahun lalu Ara namanya kelas 1. Hmm. Kelas berapa ya? Ingat gak, Bu? Kayaknya udah kelas 4 atau kelas Waktu 5. itu 4 ya. Ya, kelas 4 ya. Sekarang kelas 6 Kelas kali 6 ya. berarti Oke, ya. ini waktu kelas 4 nih saya ngobrol sama Ara. Seneng nggak dia sekolah di Sekolah Alam Arido? Senang. Aku tuh suka banget sama alam kok. Anaknya tuh kayak aktif gitu. Nggak terlalu suka kalau di dalam kelas. Keluar itu ada belajar menanam, tentang tanaman. Kan satu hari sekolah tuh 2 pelajaran tuh. Jadi menghilangkan rasa bosan. Kalau di Arido kan nggak pernah ada yang namanya PR gitu. Atau bisa dibilang jarang. Yang aku suka tuh cooking. Aku tuh cita-cita tuh pengen jadi chef. Aku nggak tahu kayak suka aja dengan masakan sendiri gitu sih. Gimana caranya biar masakanku enak gitu. Saya tuh sama Ara ngobrol, anak ini gila. Enggak, biasa kalau saya ngomong sama anak SD kelas 4 5 itu kalau kita nggak nanya banyak gitu dia nggak jawab. Tapi si Arat deh, aku belum nanya udah nanya cerita banyak. Oke, itu si Ara. Dia seneng sekolah di di sekolah Alam Arido. Soalnya dia bilang aku tuh orangnya aktif gitu loh. Nah kalau di kelas saya pasti susah. Nah di sekolah Alam Arido dia bisa kemana-mana, belajar ini, belajar itu. Terus yang dia seneng adalah nggak ada PR katanya, jangan ada PR. Terus saya tanya, kamu suka apa? Dia bisa ngomong dengan tegas loh, lugas. Saya suka ini. Dan itu dia dikasih kesempatan menyampaikan kesenangannya di sekolah gitu loh. Saya tuh suka jadi ini, pengen ini, dan itu didengar gitu. Nah, mungkin Bu Mia komentar dikit soal si Ara ini. Artinya di tingkat SD itu apa sih sebetulnya yang dilakukan pada mereka oleh Sekolah Ya, Lamarido? ya, ya, ya. Jadi sih tadi ya seperti yang Mas Donas katakan di awal tuh sepakat banget long life learning Learning, ya, ya. long life learning itu memang harus ditanamkan tidak hanya kita yang dewasa tapi juga dari anak-anak yang kecil kan ya. Justru mereka lebih penting dasarnya Iya, mereka. betul. Cuma masalahnya kadang-kadang orang terjebak dengan kata learning itu sendiri ya. Biasanya learning itu, oh open book ya, oh baca buku ya. Wah, kalau tantangan sekarang disamakan seperti dulu itu nggak masuk Nggak ya. masuk Karena ya. sekarang udah ada AI, udah Iya. ada ChatGPT yang kalau kita mau nanya apa aja keluar. Seluruh. Zaman sekarang kalau gurunya kalah cepet sama anak, Iya. ketinggalan udah Bener, kan bener, nih bener, bener. guru ditanyain ini nggak tahu gitu ya. Makanya memang penting sekali bagaimana memberikan dasar pondasi untuk anak-anak itu mau belajar dan tempat belajar terbesar adalah alam. Iya. Ya, tempat belajar terbesar adalah alam. Kalau tadi Ara bilang, aku suka tuh di kebun Iya, gitu ya. Mungkin heeh.
orang mikirnya, oh kalau di kebun tuh nanam ya, Heeh. kan nggak jadi petani Iya, kan. benar-benar. Kan emangnya mau berkebun apa gimana? Sebenarnya itu cuma sarana aja Medianya untuk aja di untuk kebun. mengasah logika. Oke, gimana Nah, bisa Bu mengasah logika di kebun? ya, karena anak-anak itu ketika dibawa ke kebun sesungguhnya step awalnya tuh mereka diasah untuk observasi. Ya, untuk Ah, mengobservasi menumbuhkan kesadaran pada mereka heeh. ketika mereka apa namanya memaksimalkan panca inderanya ya, kemudian anggota badannya mereka bisa meraba atau mereka mencium, melihat apa sih sebenarnya ketika di kebun itu yang terjadi. Oke. Sesuai dengan harapan mereka nggak sih? Kalau Heeh, mereka baru mau planning, mau heeh. rencanakan mau nanam apa, maka mereka juga observasi kira-kira memang sengaja kami beri apa namanya bedeng-bedeng ya. Heeh. Bedeng itu berbeda-beda tempatnya. Mm-mm. Biasanya kalau kita nemukan kan, oh ini area kebun ya Heeh, bedengnya berjejer. Nah, heeh. ini kita sengaja mencar kemudian dengan Oh. kondisi mikro iklim yang berbeda. Di dalam Mm-mm. hal ini misalnya ada bedeng yang kena Matahari langsung. ada yang Mm-mm. enggak Oh, oke. gitu kan. Itu beda tentunya di situ. Iya, ada yang sudah ada Oh, tanamannya apa, ada yang nggak ya. ada ya. Ada yang mungkin banyak rumputnya, ada yang enggak. Nah, bagaimana mereka Mikir nih, ya diajak satu mikir. kelompok itu coba perhatikan misalnya Mm-mm. observasi Mm-mm. pegang bagian tanahnya. Oke. Apa yang kamu rasakan dengan Mm-mm. tanah misalnya di tempat yang lain? Mm-mm. Oh, misalnya ini warnanya Mm-mm. lembab atau tidak, dan seperti Mm-mm. itu misalnya. Terus mereka juga tentunya oleh gurunya diberitahu tanah-tanah yang dimaksud tanah subur itu seperti apa, ya. Itu mereka observasi. Kalau gitu ini subur nggak ya, gitu. Oke. Dan seterusnya itu kan observasi. Dan mereka melakukan sendiri, ada Iya, pengalaman dia. iya, ada guru mendampingi Iya, aja iya, iya. fasilitator. Jadi Heeh. anak-anak nanya, Bu, terus ini kok kalau tanahnya kayaknya nggak subur ya, Mm-mm. nggak sesubur bedeng temanku yang lain, Heeh. misalnya. Heeh. Apa ya yang harus kami lakukan, misalnya gitu, Mikir dia ya. lagi. Oke, Eh, keren. terus nanti menurutmu apa yang menyebabkan tidak subur? Mm-mm. Iya, ini tidak subur karena keras tanahnya mungkin Mm-mm. ya. Mm-mm. Terus kalau keras gini apa tumbuh tanaman Mm-mm. gitu kan? Kira-kira kenapa tanah bisa keras ya gitu ya? Tentu Ya. saja sesuai level usia ya. Mm-mm. Mm-mm. Oh, nanti kalau di usia yang lebih tinggi kita ajari bahwa itu karena mikroorganismenya mati Oke. sehingga tidak ada kehidupan di tanah. Ah. Sehingga tidak ada yang merubah bahan-bahan organik tadi gitu ya, Heeh. tidak ada menjadi proses kompos, nggak ada kompos Oh, di situ ya, gitu kan. unsur haranya Unsur kurang haranya ya. jadi kurang Ya. gitu ya, jadi tidak ada, maka dia hanya isinya Mm-mm. ya tanah aja Oh, gitu keren, kan. keren. Terus Itu masuk pelajaran biologi iya, macam-macam di situ. memang begitu. Nah, itu kita menyebutnya belajar bersama alam dan kehidupan. Wow. Heeh. Oke, Bu Mia, dari sini kita udah dapat gambaran nih Mitra Idola. Kalau kita bicara tantangan anak-anak kita zaman sekarang beda dengan Mm-mm. zaman kita. Dulu Mm-mm. kita itu disebut Mm-mm. pinter kalau apal sesuatu. Coba jelaskan Betul. ini, apa ini? Mm-mm. Kita jawab. Mm-mm. Sekarang nggak bisa, nggak perlu karena ada Nggak perlu. Google dan lain-lain. Betul. Tantangan mereka adalah ini kan keterampilan yang dibutuhkan adalah critical thinking. Betul. Anak-anak zaman ke Mm-mm. depan nih dan Mm-mm. mereka harus dilatih sejak dini gitu. Nah, Mm-mm. di sekolah Alam Aridor sejak di SD udah diajarin tuh observasi sendiri, Betul. menganalisa sendiri, Betul. terlatih mereka. Kemudian juga apa mereka akhirnya setelah menganalisa mereka akan mencari literasi kan untuk menjawab Ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul seketika ya, mereka observasi. oke. Bisa bertanya guru, Mm-mm. bisa ke perpustakaan. Sehingga buat kami buku itu tidak buku yang kalau zaman dulu ya buku IPA, Iya, buku ini. bener. Jadi genre buku yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan alam banyak. Banyak. Nah, banyak Ah, tersedia di perpustakaan. Jadi misalnya judul tentang tanah aja, atau judul tentang Oh, tanaman, judul tentang hewan, judul oke. tentang misalnya iklim dan lain sebagainya kita Iya. sediakan. Oke, jadi
apa ya, nyambung dari Mm-mm. mereka pengalaman di lapangan melakukan Mm-mm. sendiri, literasinya nyambung di situ. Mm-mm. Ya, Karena saya ingat dulu bener waktu aku dulu SD itu IPA itu macam-macam ilmu gitu kan. ya betul. Bahasan apa-apa tapi kita Mm-mm. nggak pernah melakukan secara langsung gitu Ya, ya. ya. Oke. Yang terjadi kan sekarang sering begini, Mas Donas. Misalnya di SMA mungkin ya, biasa Mm-mm. udah diajarkan tentang ekonomi. Mm-mm. Tapi diajarkan tidak kaitannya ekonomi ini begini-begini. Mm-mm. Terus dengan posisi sekarang apa? Heeh, iya. Kaitannya dengan Iya. mikro, ekonomi makro tuh Mm-mm. apa? Oke. Ya, dan bagaimana posisi Indonesia di situ? Bagaimana Mm. posisi kita sebagai misalnya kalau kita jadi apa namanya penggerak ekonomi dan Oke. seterusnya gitu ya. Bagaimana Iya. masyarakat itu tidak dikaitkan, Oke. kan? Itu di tingkat SMA ya, Ya, agak lebih tinggi jadi dibanding tadi SD sama tadi. sebenarnya SD juga kadang-kadang kita belajar biologi ya cuma baca, tapi Mm-mm. anak-anak tidak begitu dikaitkan. Yang di sekitar dia ada Ya, apa? Ya. itu fungsinya untuk apa? Oke. Misalnya begitu, paham Oke, itu. oke. Jadi tantangannya adalah anak-anak harus mengalaminya dan Mm-mm, memahami satu persoalan itu bukan sekedar pengetahuan aja, tapi mereka ngerti mm-mm. dikaitkan dengan apa yang ada di sekitarnya dan Ya, mereka harus berbuat apa gitu ya, ya, Bu ya. ya, Oke. betul. Mengasah kekritisan juga dengan Hmm, harus ada diskusi kan, ya. harus ada ketemu why, terjawab why-nya anak Oke. dengan itu gitu. Dan Ya, itu PR kita zaman dulu tuh kita dianggap mm-mm. anak yang pinter kalau kita rajin mendengarkan penjelasan guru. Iya, Kalau nanya apa dibilang kita nggak paham. iya, Kan nyebelin ya. Kita mau nanya nanti bilangnya nggak paham gitu. Kalau iya, di sekolah betul, alam betul. Arindo enggak ya. Justru Anak-anak justru ya, dikembangkan. Ayo ya, nanya apa gitu ya, ya. kita Dan diskusi. itu aku udah mengalami sendiri Mitra Idola ketika saya datang ke sekolah Alam Arido sama anak KSD kelas 4 Ara namanya. Aku ditanya macem-macem. Balik-balik ditanya. Bu ya kita break sebentar ya. Ya, Nanti ya, kita ya. lanjut lagi Mitra Idola. Kami akan segera berlanjutkan. Anda kalau mau ikut ngobrol sama Ibu Mia, silakan. Kalau mau telepon 024 671 0808. Kalau mau WA di 0811 279 260. Radio Idola 2024. Memandu dan membantu. Memandu dan membantu. Di playgroup dan TK Alam Arido, bermain adalah aspek inti dari pembelajaran. Belajar tapi juga bermain dan juga menyenangkan. Apa yang mereka suka. Nah, kalau sudah dapat, oke, itu bisa jadi tema kita. Pengalaman belajar menyenangkan, menantang, dan membantu memotivasi anak-anak mengadopsi sikap positif. Kita outing dengan cuaca yang panas gitu. Mereka akan, panas Bu Guru, aduh kadang gitu. Tapi kita olah dengan sesuatu hal yang positif. Iya betul, ini panas ya, yuk kita cari daun yang lebar. Pilar pertama di Sekolah Alam Arido adalah pilar akhlak. Usia balita adalah pondasi untuk menanamkannya. Menyusuri sawah belakang sekolah kita, bisa juga kita larikan ke akhlak. Lihat, ada sawah, selain Pak Tani juga Allah tentunya yang menyuburkan. Seberapa besar cinta dan perhatian orang tua pada anak? Begitu juga Sekolah Alam Arido pada siswanya. Saya menangani anak berkebutuhan khusus, speech delay. Ketika mengungkapkan sesuatu itu kesulitan. Alhamdulillah kita bisa, itu saya alami sendiri. Dia nangis, apa? Allahumma sholli ala Muhammad, saya sholawatin terus nih anak. Dan sekarang tuh sudah bisa bilang, Bu Guru aku mau main ya. Itu rasanya tuh pengen nangis. Saya Bu Alifa, saya guru PGTK Alam Arido. Info lengkap, follow IG Sekolah Alam Arido. Sekolah Alam Arido Semarang, mandiri dan solutif. Permisi, paket. Oh ya Mas, sebentar. Biar Ibu urus, Pak. Kalau ada pakai datang, harus prokes ketat, Pak. Sebelumnya, kalau mau belanja pangan secara online, harus pilih pengantar kemas, terus bayarnya pakai internet banking. Jangan lupa cek klik, kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsanya. Paket. Paketnya, Bu. Makasih, Mas. Ini, Pak, paketnya kita cek dulu. Pastikan nggak rusak. Waktu terima paket, jangan lupa pakai masker dan sarung tangan. Semprot paket dengan disinfektan. Segera pindah isi paket ke wadah bersih dan buang segera wadah awal paket di tempat sampah tertutup. Alah,
Ibu Parno banget sih. Ini waspada, Pak. Pesan ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, Jalan Sukun Raya nomor 41A Banyumanik, telepon 024 761 3761, WA 0812 2569 4252. Intat atau Iptek? Kalau bisa semua, ngapain milih? Untuk masa depan anak, pilih yang terbaik. Di SMP SMA Multazam. Akal diasah, akhlak dibina. Ada program pertukaran pelajar loh ya. Keren. Wah, bantu orang tua banget tuh. SMP SMA Multazam Islamic Boarding School Pondok Pesantren Multazam terakreditasi A, berbasis akhlak mulia, program tahfidz Quran 30 juz, terampil bahasa Inggris dan bahasa Arab, pengembangan potensi bakat dan minat. Lulusan diterima di PTN seperti Undip, juga kampus ternama seperti Universitas Al-Azhar Kairo. Berlokasi di Kota Semarang Atas dengan suasana asri pegunungan. Daftar sekarang juga bisa via WA. Hubungi Ustadz Andi 0882 3276 3834 atau Ustazah Wiwi 0877 3665 3550. SMP SMA Multazam membentuk generasi Qurani berprestasi. Yo Idola 2024. Dan membantu. Mitra Idola, kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita bersama Sekolah Alam Arido Semarang, Ibu Mia Inayati, Direktur Sekolah Alam Arido bersama kita. Saya Donas, saya undang Anda bergabung kalau mau ngobrol. Ibu Atmadi Jalan Bangau kalau mau ngobrol sama Bu Mia, silakan. Setiap hari dengar Idola katanya. Baik. Bu Mia, kita lanjutkan tantangan ya. Tantangan pendidikan anak-anak zaman sekarang. Apa yang perlu kita ketahui dan harus melakukan apa nih buat mereka sekolahan juga, orang tua juga. Nanti Ibu Mia perlu ngasih masukan nih buat orang tua nih, kita harus bagaimana. Tapi sebelum dilanjut, saya juga ingin mengatakan Sekolah Alam Arido juga mengalami tantangan-tantangan. Kemarin terakhir saya ke sana, saya mendengar ada permasalahan karena makin banyak ya muridnya, makin banyak antar jemputnya, lahannya kurang, Bu. Terus katanya mau bikin lahan parkir baru. Ini tantangan juga loh, Bu. Betul. Untuk masih ada yang bisa diambil karena kalau yang sono-sono udah mahal. Tahu aja. Iya, tahu, Bu. Saya sempat ngobrol sama Mas Doni Roshid, Ibu ya. Doni Hamzah apa ya? Doni Hamzah, bukan, yang satunya Doni. Doni, Muhammad Doni Ramadan. Ramadan, Doni, Mas Doni Ramadan. Iya ya. Nah, tadi kita udah dapet satu poin ya Mitra Idola. Dulu sama sekarang tantangannya beda. Sekarang nih anak-anak udah hidup di zaman yang apa-apa gampang gitu loh. Mau dapat pengetahuan apa. Nah, mereka nggak sekedar butuh pengetahuan di kepala aja. Tapi lebih jauh dari itu. Tahu, bukan hanya sekedar tahu, tapi memahami. Ya kan, bisa kritis, bisa menentukan aku harus berbuat apa gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Tapi sebelum lanjut sama Bu Mia, saya kembali ingin mengenang 2 tahun lalu saya sempat ngobrol di Sekolah Alam Arido sama anak SMP sekarang. Sama Fatih, masih ingat nggak, Bu? Iya, masih. Kelas 8 waktu itu. Oh, iya. Sekarang berarti udah kelas SMA berarti? Iya, Fatih ya? Iya. Fatih SMP kelas 3. Sekarang 3 ya? Mungkin dulu SMP-nya kelas 2 awal kali ya. Oh, bisa jadi. Ini kan akhir tahun kan. Oh, iya, benar-benar. Oh, kita dengar sebentar ya, Bu ya. Yap. Saya ingin mengenang anak satu ini, lucu juga. Pelajaran kita tuh per hari hanya 2 jam. IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia. Belajar mata pelajaran itu hanya 2 jam saja. Namun yang lainnya adalah ada project namanya. Project ini ada bermacam-macam. Namun di kelas 8 ini kita sedang berada di project mandiri. Di project mandiri ini kita dibebaskan untuk membuat apa saja yang kita inginkan, yang kita minati. Oh, ini saya sedang membuat bubble soap, sabun organik yang terbuat dari buah lerak lalu dimasukkan ke dalam plastik. Nah, plastik ini terbuat dari getah pisang. Jadi sebelum ada project mandiri ini kita ada project science fair. Nah, di situ kita disuruh belajar untuk berpikir kritis, untuk mencari ide-ide dari alam sekitar. Kelas 8 ini ada namanya Hike Adventure, yaitu menjelajah alam selama 2 hari. Di adventure kali ini, kita awalnya itu ingin muncak ke Lawu.
Nah, namun karena di Lawu ada beberapa hal tertentu yang menjadikan kami nggak bisa ke sana. Lalu kita dipindah ke Ungaran. Nah, tapi kalau di Ungaran ini kita bukan muncak doang, tapi kita lintas gunung. Kita bukan belajar dari alam lagi, kita belajar dari kehidupan. Anak SMP ngobrol begitu. Kita belajar dari kehidupan. Enggak cuma dari alam aja. Ya, dari alam aja, dari kehidupan. Tadi dia bikin project Mhm. apa sabun alami gitu ya. Ya Mhm. ampun, dia bikin project. Dulu saya SMP nggak gini, Bu. Aduh, anak SMP sekarang ya Allah. Gimana nih Bu? Di SMP prinsipnya sama dengan SD, cuman apa materinya lebih ditingkatkan tuh ya Bu ya? Betul. Dan ini target-target apa ya, tantangan untuk zaman ini bagus sekali ya ketika anak-anak kita asah dengan project, karena begini, itu juga kritis sih ya, dia bilang gitu ya. Kita dilatih kritis dari apa nih, observasi dari bahan alam yang bisa kita olah. Samping itu pastinya belum tentu berhasil juga kan dari sekian project ya. Betul. Itu juga melatih ketangguhan mereka. Mereka harus pernah mengalami gagal. Gitu. Ya, fleksibilitas dalam mental gitu ya. Oke, nggak apa-apa gagal. Kadang-kadang kita tuh sekarang kalau kegiatan apa sekarang, lab IPA gitu kan, udah disediakan kan, dan harus jadi. Dengan SOP-nya itu. Iya, padahal kenyataannya kalau orang bereksperimen tidak selalu jadi. Justru dari situ menemukan banyak cara kan. Nah tapi itu bagus ya kalau orang bisa bereksperimen dengan bebas tanpa ada yang harus seperti ini ya hasilnya. Karena itu akan mengasah tadi secara dia gagal, oke, enggak apa-apa, kita nyari lagi yang lain gitu ya, adaptasi, fleksibel dari mentalnya, terus kemudian juga kritis untuk mencari jalan keluar, berarti problem solvernya apa itu ya. Itu dia. Jadi itu sih soal yang belajar gagal tuh penting banget, karena sekarang kan salah satu isu yang kita sering dengar soal anak-anak zaman sekarang nih adalah mental health. Betul. Itu kan karena mereka, saya bilang sih, karena saya pernah ngobrol juga, kita diskusi di Idola, salah satunya adalah anak-anak kita nggak terbiasa mendapatkan kegagalan. Kayak semua itu diberikan dengan kemudahan gitu kan. Betul. Jadi mereka nggak ada pengalaman gagal, padahal itu dibutuhkan gitu. Dibutuhkan, Dan pasti. Kehidupan asli kan begitu. Kehidupan asli begitu. Nah ini tantangan ke depan makin kompleks gitu. Kalau anak-anak kita nggak punya ketahanan mental, kebayang sih mereka susah nanti. Nah di sekolah Alhamdulillah diajarin dengan project tadi, bisa gagal nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gitu. Itu jadi proses pembelajaran. Apalagi Mas Dona sekarang kan kondisi ekonomi unpredictable, kondisi sosial juga sama, ya kan? Segala kondisi, iklim juga sama, ya kan? Sekarang banyak yang tentu, Bu. Banyak, sangat tidak tentu, dan berubah, teknologi juga demikian, berubah cepat sekali. Jadi tahun 2020 pandemi kita tidak terlalu aware dengan internet, dengan AI belum ada dan sebagainya. Sekarang kan cepat sekali. Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak kita ini punya kemampuan beradaptasi dengan cepat dengan banyak hal, dengan banyak kondisi, tidak hanya teknologi saja gitu ya, sehingga kemudian berlatih gagal itu penting. Dan di sekolah Alam Arido betul-betul dikasih laboratorium untuk gagal. Ya, tadi dengan project. Lagi, betul. Jatuh gak apa-apa, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Dan satu hal tadi soal high adventure, ya kan? Jadi kan kalau kemarin saya ngobrol sama Bu Salma, coach SMP, kan kelas 7, 8, 9 beda-beda tuh. Kelas 7 itu basic adventure, kalau kelas 8 high adventure, kalau kelas 9 itu Trans Island ya Bu ya, itu beda-beda. Tapi prinsipnya ini ingin memberikan pengalaman kepada anak-anak bahwa di luaran sana kehidupan yang sebenarnya, bukan hanya di sekolah aja gitu ya Bu ya. Tadi komentarnya atau statementnya si Fatih bagian akhir, tidak hanya belajar dengan alam, belajar dengan kehidupan. Betul. Kenapa belajar dengan kehidupan? Karena ketika naik
tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya, Iya. tidak ada tukang cendol, tidak ada yang lain kecuali temennya. Iya. Berarti harus bekerja sama, Hmm. harus saling bantu, Ya. harus saling tolong, nggak boleh musuhan. Betul. Siapapun temennya di sebelahnya. Kalau Yang mungkin dia waktu di sekolah nggak suka gitu ya. Iya, bisa jadi ya. Tapi kalau udah sekelompok, kondisi kepepet begitu, Iya. ya mau nggak mau harus kerjasama. Itu belajar kolaborasi tuh, Bu. Kolaborasi, Ya. betul. Terus kemudian leadershipnya, Leadership. self leadershipnya juga Iya, terbangun, benar. ya kan? Karena leadership itu bukan hanya memimpin orang lain ya. Iya, termasuk self leadership juga Leadership ada sendiri. tadi. Oke. Bagaimana dia mengelola emosi, Mm-mm. bagaimana dia bertanggung jawab, Iya. bagaimana dia amanah gitu Betul, ya, dan benar. seterusnya. Dan logika berpikir juga saya bilang diasah juga karena kan waktu naik gunung Mhm. dia mendapati beberapa kesusahan yang nggak didapati ketika di sekolah atau di rumah misalnya. Betul. Naik gunung Mm-mm. air susah gitu kan? Iya. Nggak seperti kalau di rumah gitu kan? Mm-mm. Ini juga mengasah ya Bu ya. Betul. Heeh. Apalagi di era sekarang yang digitalisasi, Iya. anak-anak cenderung rebahan, Benar. ya, tidak Iya, sosialisasi betul. kurang, Benar. susah bergerak. Iya. Itu benar-benar harus di-push. Iya. Kalian kalau sampai puncak menemukan sesuatu yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Wah, Iya, itu iya, puncak lihat sunrise. Sunrise. Oh, itu semua pasti wah gitu. Kemarin saya ketemu sama anak SMP pulangnya bareng dengan saya Habis muncak. habis dari Lawu. Oh. Tapi dia 2 hari yang lalu dari Lawu. Terus saya tanya, "Gimana? Capek?" Capek, tapi sambil begini, tangannya acuk jempol. Capek tapi begini. Oh iya, capek kok begini. Keren banget kata dia Wow. gitu. Jadi mereka harus diajarin untuk menemukan satu tujuan yang membuat mereka mau bergerak Iya, ya. tetap harus ada tujuan Iya. apa ya ekstrinsiknya Iya ya. benar. Anak-anak segitu nggak bisa. Betul. Belajar ketangguhan gini-gini. Iya. Apa? Nah, Susah. ini satu hal yang dibutuhkan banget Mitra Idola karena kita tahu anak zaman sekarang udahlah saya sering denger curhatan orang tua yang pada aduh, anak saya di rumah rebahan mulu main HP mulu gitu kan. Disuruh ini, suruh itu susah gitu. Nah, inilah di Sekolah Alam Arido diadakan yang namanya kegiatan adventure. Itu emang biar anak-anak bergerak dan banyak sekali pembelajaran di sana tadi. Banyak sekali. Leadership ya kan, logika terutama. berpikir. Terus juga saya bilang ini loh Bu, bagaimana mungkin bahasanya Sekolah Alam Arido akhlak pada alam kali Bu. Betul. Iya nggak sih? Akhlak pada alam, akhlak pada manusia, Iya. akhlak pada Allah dapat semua Dapat tuh. semua. Kan dia kalau deg-degan, takut, doa. Iya. Benar. Akhlak pada alam tentu saja nggak boleh membuang sampah sembarangan. Nah. Biasanya dibawa kembali Oke. ke bawah, tidak Iya. boleh nyampah gitu ya. Terus kemudian juga akhlak pada teman Teman ya, tadi, bagaimana temennya Mm-mm. diperhatikan, Wow. dibantu, ditolong gitu. Iya. Mitra Idola, pembelajaran yang diberikan di Sekolah Alam Arido memang dimaksudkan untuk membekali gitu ya anak-anak di sana bagaimana ke depannya zaman mereka sudah beda banget sama zaman kita, jadi emang bekal yang harus diberikan beda banget. Bu Mia, nanti kita lanjutkan mungkin nanti lanjut dikit soal anak-anak tapi yang di tingkat SMM ya, Boleh, tingkat SMA, tapi nanti Iya. juga ada tambahan untuk orang tua nih gitu. Gimana kan iya kita alhamdulillah gitu ya ada Sekolah Alam Arido yang bantu kita orang tua, tapi kan tetap aja anak-anak di sekolah itu berapa jam? Lebih banyak di rumah kan? Nah, gimana gitu loh orang tua harus bersikap gitu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Dan Anda yang mau ngobrol sama Bu Mia silahkan. Radio Idola 2024. Memandu dan membantu. Memandu dan membantu. Pengen liburan ke KL? Kuala Lumpur. Pengen lah. Ke Honda Kusuma dulu. Beli mobil Honda dan dapatkan hadiah langsung paket liburan ke Kuala Lumpur untuk 2 orang. Wah, pas. Kita berdua kayak menara kembar. Yeay, bulan Mei ini ada yang amazing di Honda Kusuma. Amazing deals. Setiap pembelian Honda City Hatchback RS, Honda BRV, atau Honda HR-V, pilih langsung hadiahnya.
Couple trip Kuala Lumpur 4 hari 3 malam. Motor listrik Polytron atau iPhone 15. Buruan pilih hadiahmu. Segera ke Honda Kusuma Semarang. Honda Kusuma di Jalan Jenderal Sudirman 297 Semarang. Follow Instagram @HondaKusumaOfficial. Beli dan servis mobil Honda, ya di Honda Kusuma. Di kantor, internet lemot, harus digital marketing, sumber daya nggak ada. Don't worry, Nexa hadir dengan solusi teknologi inovatif. Komitmen Total Solution untuk menghadirkan Connected Future. Sudah lebih dari 2.500 perusahaan telah menikmati layanan 24 jam 7 hari dari Nexa. Sudah berpengalaman 10 tahun. Layanan Nexa, Nexatel, layanan internet, IT support, dan infrastruktur jaringan, Nexa Apps, pengembangan dan pembaruan aplikasi dan software bisnis, Nexa Data, co-location and hosting solution, Nexa Digital, pengelolaan media sosial, perencanaan media, serta desain grafis, Nexa Solution, layanan perangkat keras, perencanaan ruang kontrol dan infrastruktur data center, serta Nexa Organizer, melaksanakan segala ide kreatif event, online, offline. Berkat Nexa, masalah internet dan digital marketing solved. Segera gabung dengan mereka yang sudah puas mendapat layanan dari Nexa. Hubungi 024 850 9595 atau klik www.nexa.net.id. Kepoin juga Instagram @nexanet.id. Nexa, next level experience. Ini liputan saya ke SD Alam Arido. Aku tuh suka banget sama alam, belajar menanam, tentang tanaman. Satu hari sekolah tuh 2 pelajaran tuh, jadi menghilangkan rasa bosan. Nggak pernah ada yang namanya PR. Yang aku suka tuh cooking. Aku tuh cita-cita tuh pengen jadi chef. Gimana caranya biar masakanku enak gitu. Wah, si Ara dan teman-temannya bisa mengembangkan kemandiriannya tuh di sini. Dan para guru juga punya pengalaman seru loh. Ada laporan Bu ini gitu misalnya. Nah, itu karena memang ada, selalu ada tiap tahun gitu. Kami tidak langsung ke anak itu supaya si anak tersebut tidak merasa malu. Nah, kenapa kami melakukan kayak gitu ya? Mereka harus nyaman dulu dan mereka dekat dengan gurunya. Seberapa besar cinta dan perhatian orang tua pada anak, begitu juga Sekolah Alam Arido pada siswanya. Cara memasang pembalut itu seperti apa? Ada gitu dipraktekkan kelas 6 persiapan menuju akil balik. Kami mendatangkan pihak profesional. Kenapa ini penting? Karena nanti ketika mereka sudah balik, mereka sudah punya peran tersendiri untuk bertanggung jawab pada dirinya. Jadi kalau sudah balik ya salah itu wajib, tanggung jawabmu. Saya Bu Rina, mengajar di SD Alam Arido. Info lengkap, follow Instagram Sekolah Alam Arido. Sekolah Alam Arido Semarang, mandiri dan solutif. Radio Idola 2024. Dan membantu. Hai Mitra Idola, lanjutkan perbincangan kita bersama Sekolah Alam Arido Semarang, Bumia Inayati Rahmania, Direktur Sekolah Alam Arido, masih bersama kita. Saya Donas bersama Anda. Ini sudah saya duga nih, orang tua pasti ada yang nanya, Donas, itu anak-anak diajak naik gunung, bukannya menyiksa mereka tuh, kasihan kan kalau ada apa-apa gimana? Nah, ini aku udah menduga, Pak Imawan, ini adalah pertanyaan sesudah umat, saya pikir, karena kita orang tua pasti agak mikir itu, beneran nih gimana ceritanya anak-anak disuruh naik gunung. Nah, hasil saya ngobrol-ngobrol waktu di sana itu ternyata tidak seperti itu, saudara-saudara. Jadi harus dipersiapkan sebelumnya. Nah, ini Bu Mia mau cerita nih. Gimana Bu? Kekhawatiran orang tua ini kan cukup beralasan. Betul. Ya, gimana Bu? Nah, jadi kami tuh ada pramuka pekanan ala sekolah alam itu yang durasinya itu hampir setengah hari. Oke. Setengah hari ya. Kenapa kok panjang? Karena memang di situ ada tali temali yang nanti tidak sekedar belajar temali, tapi bagaimana itu jadi tandu. Oke. Iya kan? Dan kemudian P3K-nya bagaimana kalau ada yang luka. Terus kemudian juga ada yang botani ya. Botani itu
apa namanya daun-daun apa saja, tanaman apa Ah. saja bisa dimakan di gunung. Oh, oke. Terus kemudian ada cooking, cooking tapi cooking yang kalau kita cookingnya nggak dalam kondisi lengkap ya. Iya, iya. Kalau di gunung cookingnya kayak apa? Yang struggle gitu, Iya, darurat yang gitu. darurat Oke. seperti itu. Terus kemudian secara fisik juga ada, Ada latihan juga latihan fisiknya fisik. juga ada, Oke. lari kayak Oke. gitu ya, untuk kemudian melatih fisik. Jadi sebelum sampai ke naik gunung itu, mereka dipersiapkan segala sesuatunya. Itu dia. Termasuk Bagus. Ini juga mengajarkan pada mereka untuk bahwa apapun harus dipersiapkan. ya, Gitu kan. betul. Iya, Jadi iya. memang ada juga materi di pramuka kami itu adalah manajemen perjalanan. Nah, itu dia. Ada materinya ada Oke. gitu ya. Apa yang penting yang dibawa dan Oh, seterusnya itu juga ada. Terus ketika berangkat itu juga kami tetap prepare, misalnya dengan tetap membawa dokter 2, satu laki-laki, satu Oke. perempuan. Itu dia, udah ada dokter yang Iya. menemani Iya, Mitra dokternya Idola. sampai atas. Sampai ke naik, dokternya Iya. sama loh, bukan di Karena bawah nunggu nggak? iya, Oh iya, berarti iya, kita iya, cari iya. dokter yang Yang memang suka naik gunung juga. bener. Pak repot nih. Halo dokter, ada yang nggak suka naik gunung Pak soalnya. Kemudian porter 4. Oke, porter ini antisipasi kalau ada Iya. anak yang misalnya capek nggak kuat. Ya, Karena atau anak-anak bawa barang sendiri kan. bawa ya? barang sendiri. Jadi kita membawa, biasanya porter itu juga bawa tenda-tenda seperti itu ya, Oke. galon-galon dan sebagainya mungkin yang dibutuhkan karena pasti tidak cukup ya minuman. Oke. Yang dibawa seberapa sih naik gitu ya. Nah itu sorry Bu, berapa hari Bu di atas? itu total pulang balik ya 4-5 hari. Di atasnya Oh, kalau di atasnya enggak, hari. enggak. Nggak nyampe. Jadi kita biasanya sore sudah sampai di pos berapa gitu, terus tenda didirikan, oke. kemudian anak-anak habis isya naik, nanti ketemu sunrise. Oke. Ya. Nanti kalau sudah ya turun, pulang Oke, langsung. oke. Ya. Paling sempat berkemah di pos bawah ya, di pos 1-2 lah gitu, supaya nggak terus naik terus Oke, enggak. Jadi oke, ada proses. Karena itu kemarin Lawu itu juga kan tinggi juga. Karena diingat ini hanya latihan buat Ya, betul. bukan prestasi Enggak melakukan kayak gunung, ya. TNI ya. Bener. Itu pun udah bagus banget. Iya. Oke. Kemudian guru pendamping juga 1:4 jatuhnya. Oke. Ya, jadi tidak 10 orang guru pendamping 1, enggak berani kita. Kalau kan medannya juga Bener. dilihat ya. Oke. Jadi cukup aman lah Mitra Idola Ya. kalau mendengar penjelasan Bumia tuh persiapannya udah semaksimal mungkin, Ya. berangkatnya pun diperhatikan, timnya yang mendampingi juga maksimal. Dan kami punya guru khusus yang memang udah terbiasa naik gunung juga. Oke. Guru outbound namanya. Guru outbound kami Oke. ada 3 orang itu biasanya turun semua kalau medannya memang tidak biasa, turun semua turun gitu. Jadi untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Oke, jadi udah diperhitungkan segala sesuatunya aman Pak Imawan ya, insya Allah aman. Oke, Bu Mia, jadi tadi tingkat SMP ya si Fatih. Nah sekarang yang anak SMA nih, kalau di sekolah Alam Arido tuh istilahnya SMM ya Bu ya? Sekolah Muda Mandiri. Nah, Ya. ini setingkat SMA. SMA. Nah, ini salah satu anak SMM di sekolah Alam Arido, istilahnya SMM Amrido ya, SMM Arido. Alam Arido. Oh, SMM Alam Arido. Namanya Nafisa. Coba kita dengar ya pengalaman dia. Kayak seru banget, soalnya apa yang kita sukai itu kita bisa mengeksplor kelas 10 sendiri, dipersilahkan untuk mencoba berbagai hal seni, otomotif, pokoknya semuanya deh. Lalu di kelas 11 itu kita diminta buat fokus ke satu bidang. Lalu di kelas 12 kita berencana bisa membuat bisnis sendiri. Kelas 12 ini rencana proyek akhir saya menggabungkan fotografi dengan craft. Hasil foto saya itu bisa dijadiin stiker atau gantungan kunci seperti itu, atau pembatas buku. Oke, nah ini lebih kayaknya disiapkan jadi entrepreneur ya Bu ya? Ya, betul. Bisa kuliah juga. Ini bisa kuliah juga. Nafisa ini sekarang posisinya di ISI. Jogja. Kuliah di ISI. Ya, jadi sesuai tidak salah jurusan. Iya benar. Ya, karena dia udah ada pengalaman, dia bikin fotografi terus dibikin craft gitu kan. Itu muatan seninya tinggi banget, pas banget dia masuk ISI ya. Ya, mungkin dia targetnya ke craftnya ya berarti. Oke, ya. Ini penting banget karena zaman
apalagi zaman sekarang ya. Mhm. Zaman kita dulu Mhm. kayak kita tuh don't know what to do. Abis SMA ngapain gitu loh. Bingung ya. Bingung gitu. Kalau nggak dipaksa orang tuanya apa gitu kan. Nah sekarang udah diarahkan nih sejak dini gitu. Ya, ya. Gimana Bu Mia? Ya, sebenarnya di SMA karena 3 tahun itu sebenarnya nggak cukup ya untuk memetakan bakat, tapi kami punya alatnya. Oke. Jadi kami pakai talent mapping. Talent mapping. Ya, semacam kayak aplikasi begitu, anak-anak nanti ngisi, terus kemudian dikirimkan ke pusatnya di Litpro Jakarta, nanti dikirimkan hasilnya. Oke. Anak ini kecenderungannya ke sini gitu ya, aktivitasnya kesukaannya ke sini. Oke, itu tujuannya atau fungsinya adalah memudahkan nanti guru untuk mengarahkan. Langsung, iya, tidak nebak-nebak lagi. Ya. Kenapa paling ini penting, Bu? Mengarahkan sesuai dengan minat Iya, karena begini, kalau kita bekerja sesuai dengan passion, biasanya hasilnya lebih maksimal, ya. Karena kita tidak mengenal rasa bosan, tidak mengenal rasa jenuh dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, ketika sudah terpetakan, maka guru tinggal mengkonfirmasi. Maksudnya tuh proyek-proyek itu adalah mengkonfirmasi. Betul enggak dia waktu ngisi, itu memang dia ke situ. Nah, kita kan perlu mengkonfirmasi ya. Jangan-jangan dia ngisi juga nggak fokus atau gimana, bisa jadi. Nah, biasanya kalau sudah ke sana, jadi memang di sini harus ada guru yang punya kemampuan untuk membaca. Ya, membaca tadi yang paling bagus adalah memang tetap ditanyakan kepada anaknya. Misalnya menurutmu ini kenapa kamu jawabannya ke sini? Kenapa kamu suka ini? Memang kamu sering melakukan ini apa? Ya, kita titik-titiknya itu kita sambung-sambungkan. Nah, setelah itu coba proyeknya ini gitu ya. Tapi sebelumnya sebenarnya diberi kesempatan juga untuk bikin macam-macam ya Bu ya? Iya, kalau di kelas 1 kan tadi ya, macam-macam. Dan juga kita ajak ke tempat UMKM. Biasanya yang banyak itu kan Jogja ya. Jogja, Bandung, Surabaya. Nah, kita ajak ke, kalau nggak Jogja, Bandung, Surabaya. Maksudnya belajar dari melihat langsung pengalaman para pelakunya. Ya, kita ingin ada file, oh iya ya, kayaknya menarik yang ini. Nanti kalau aku pulang pengen begini. Oh yang ini, aku mau nyoba yang ini dan yang ini, silahkan aja. Kemudian juga didatangkan guru tamu yang untuk memberikan inspirasi bagaimana jatuh bangunnya juga, dan juga menginspirasi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat, apa yang mereka produksi, usahanya seperti apa, apakah saya akan begitu. Kalau misalnya enggak, minimal menginspirasi bagaimana maestro yang didatangkan itu jatuh bangun tuh memang kayak gitu. Secara mental memang belajar soal itu. Oke. Nah, setelah itu kan tadi Nafisa bilang kelas 2 kemudian mulai mengarah. Ada proyek individu ya. Nah, kemudian kelas 3 itu biasanya kelas 2 akhir udah nggak boleh pindah lagi. Diusahakan ya sudah confirm nih emang kayak di sini, karena butuh waktu untuk apa ya, sampai earn-nya itu. Sampai earn-nya menghasilkan. Iya, earn-nya itu bisa menghasilkan, bisa diakui. Mungkin kan kalau misalnya dia atlet, dia kan diakui secara juara atau apa gitu ya. Kalau bidangnya apapun ya, termasuk apapun olahraga. bisa. Kayak kecuali kedokteran jangan masuk sini. Beda Beda itu. Oke. Kalau kedokteran udah jelas lah Udah jalurnya. jelas. FK Terus Sodo ilmuwan gitu. ya, ilmuwan itu udah jelas, jangan di sini. Jadi mungkin di luar yang ilmuwan dan kedokteran, karena itu butuh yang sangat spesial ya. Oke, jadi tadi yang kelas 3 itu kayak saya bilang nih, anak-anak tuh dilatih untuk bertanggung jawab atas pilihannya, serius di situ, memperjuangkan sampai akhir apapun hasilnya. Betul. Ini nggak melulu soal entrepreneur, bisnis ya, Bu, ya, tapi tentang menjadi seorang pribadi yang tangguh. Iya, dan ini ada coachnya, ada mentor akhlaknya juga. Ada 2 yang mendampingi. Jadi kalau coach dia di sisi usaha yang sedang dia kembangkan ya. Kalau mentor nanti kalau dia lagi melempem, di bagian yang ngelus-ngelus atau memotivasi dan sebagainya ya. Kalau coach dia misalnya meningkatkan bagaimana, kenapa kamu kok alasannya seperti ini, apa solusinya, problem solvernya apa, kamu menghadapi misalnya pemasaranmu kemana dan seterusnya. Oke.
ini menjawab banget tantangan anak-anak kita ke depan ya. Bagaimana mereka betul-betul bisa menjadi pribadi yang tangguh gitu ya. Betul. Tangguh, profesional bahasanya gitu Betul. kan. Di zaman mereka dan sejak awal di SMM Arido ini udah diajarin gitu. Oke, ada tambahan Bu? Ada lagi, mereka kan ada cross country ya. Cross country. Iya, cross country itu diawali dengan diberangkatkan kelas 8 ke Jakarta, ibu kota negara kita. Nanti kelas 9-nya mereka akan ke luar negeri. Wow. Yang deket-deket aja, Malaysia. Karena dananya nanti besar sekali Oke, kan, oke. Apa ini Bu tujuannya cross country ke luar negeri? Tujuannya adalah kesadaran global, Oh, oke. keberagaman, ya, bahwa mereka berhadapan dengan manusia yang aneka ragam, mereka harus mampu beradaptasi, lingkungan sosial yang berbeda, dan mereka langkahnya juga harus panjang. Oke, oke. Ya, harus mampu keluar dari zona nyaman. Betul, betul. Di sisi lain saya melihatnya di sisi ini kan sekarang pergaulan udah global dengan sosial media kan. Jadi dia terpapar dengan macam-macam dari luar sana gitu. Nah, dengan begitu mereka jadi mengenal aku sebagai warga dunia gitu kan. Aku sama dengan mereka. Saya nggak harus selalu under mereka gitu kan. Iya, betul. Bahwa mereka juga ternyata mampu. Karena waktu berangkat ke sana itu mereka juga harus nabung ya. Artinya perjalanan itu dibiayai sebagian besar oleh mereka. Bisa jadi 70% dari mereka ya. Bayangkan kan naik pesawat dan seterusnya. Habis itu bisa sekitar 4 juta, 5 juta 4 mungkin juta, ya ya. dengan sangunya. Ini yang ke Jakarta atau ke luar negeri? Yang ke luar negeri, iya. Total sampai berapa Bu? 10 juta kali Bu? Enggak nyampe. Enggak sampai. Karena anak-anak jauh-jauh hari udah kasih tahu. Jadi anak-anak yang nyari tiketnya biar murah. Oke. Itu juga belajar cari tiket, belajar bikin paspor, visa dan sebagainya Total gitu. 5 juta kurang lebih. Iya, Dan 5 juta. mereka menyiapkan 70%-nya. Ya, ya. 70, ya tergantung kalau mereka misalnya kayaknya orang tua aku kasihan, aku bisa semua. Nah, mereka akan usaha dengan proyek yang dia lakukan, ya, dengan proyek yang dia lakukan. Mereka harus berusaha untuk mampu menjual. Kalau enggak mereka nggak punya sangu. Boleh enggak tidak hanya dengan proyek apapun, boleh apapun gitu ya, atau jangan harga diri dia. Misalnya apa anak-anak biasanya? Ya biasanya mereka entah itu reseller atau apa gitu ya, misalnya seperti itu, atau mereka mungkin ya ada saudaranya yang pintar bikin kue, kemudian mereka yang jualkan ya, atau mereka memang punya produk yang bisa dijual. Ada juga yang punya produk. Ada juga. Wow, oke. Wah, itu Mitra Idola cukup jelas ya kita mendengar penjelasannya, tantangannya apa dan apa yang harus dilakukan, dan itu yang dilakukan di Sekolah Alam Arido, mempersiapkan anak-anak kita ya ke depan ini bisa tangguh lah menghadapi kehidupan yang ke depan makin unpredictable untuk banyak hal ya. Bu Mia, di bagian akhir nih, kalau kita membuat satu formulasi gitu ya, dalam satu penjelasan singkat gitu, tantangan yang dihadapi anak-anak kita dan bagaimana apa yang harus dilakukan dan itu dilakukan oleh Sekolah Alam Arido, apa nih Bu? Maksudnya gimana? Tantangan? Ya, kita bicara soal tantangan yang dihadapi anak kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menyiapkan mereka dan itu dilakukan oleh Sekolah Alam Arido. Jadi anak-anak itu dengan kondisi sekarang ya, yang misalnya tadi sudah bolak-balik saya sampaikan bahwa secara ekonomi, secara iklim, secara sosial, teknologi itu perubahannya cepat sekali gitu ya. Betapa banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar yang tadinya besar. Bata yang baru-baru ini rame, yang berdiri tahun 1930, kita pernah pakai, ya. Terus tiba-tiba hilang gitu ya. Sebelum hilang orang nggak peduli dengan namanya, padahal kakek nenek semua pakai gitu ya. Sebelumnya nama-nama besar kayak Nokia, betul ya. Atau kita melihat ada Bluebird yang dia bisa bertahan, beradaptasi, dia malah gandeng Gojek, biasa ya. Dan kemudian dia bisa survive. Terus banyak sih yang lain saya lihat kayak Gramedia ya. Buku kan sekarang sebenarnya bisa jadi orang tidak terlalu, tapi pintar tuh sekarang jualan alat tulisnya dan sebagainya gitu ya, sehingga dia tidak hanya murni menjual buku. Nah,
itu butuh kelincahan, agility ya. Butuh butuh agile, butuh agile. Itu kelincahan dan butuh sadar. Karena sebenarnya orang yang siapa sih, masalah terbesar itu di mana? Masalah terbesar adalah ketika orang itu merasa nggak ada masalah. Iya, benar-benar. Iya kan? Padahal masalah datang Iya. jangan nyadar, udah kebayang. Iya, nah ini Oke. PR Iya. pendidikan sebenarnya cukup besar di depan gitu ya. Nah itu bagaimana pendidikan itu harus sadar tantangannya luar biasa ke depan, dan kami menyiapkan anak-anak tadi dengan kemampuan-kemampuan yang secara personal punya integritas nantinya ya, punya integritas, punya karakter yang tadi yang kuat, yang dia lifelong learning, dia mentalnya sehat ya, dia mampu beradaptasi, dia mampu bertanggung jawab, dia mampu berkolaborasi, dia kritis gitu ya. Dan di atas semua dia punya akhlak. Punya pada akhlak. Tuhan, pada manusia, pada sesama manusia. Ya. Sebenarnya yang tadi disebutkan itu juga Itu akhlak juga Ibu ya. Akhlak gitu kan. Akhlak profesional ya. Iya, akhlak. Betul. Karena akhlak itu Gak melulu sama Tuhan, bentuk tidak ibadah. berhenti gitu di ya. situ. Iya, Iya, betul, tidak betul. berhenti di situ, tidak berhenti. Makanya akhlak itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yap. Vertikal kepada Allah. Nah, horizontal itu kepada manusia dan alam. Ya tadi bentuknya tadi itu Bu ya. Iya, Kolaborasi, iya, apresiasi. Oke. sadar. Ya, Alam aware. kita sedang tercemar dengan iklim yang panas tuh. Betul. Why? Kan ada Betul, teori betul. tuh 5 whys yang siapa? Pokoknya ditanya sampai 5 why, sampai masalahnya ya. Yang ada perusahaan otomotif atau apa yang tangan robotnya rusak, dia tanyanya 5 kali why. Deep why. Iya, deep Oke. why. Siap. Ya. Nah Bu, di bagian akhir lagi, orang tua harus bersikap bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua mendampingi putra-putri kita? Ya, orang tua harus sadar dan harus banyak belajar. Orang tua harus sadar apa yang paling penting sih untuk menghadapi yang akan datang. Sama sih sebenarnya dengan pendidik ya. Karena pendidik itu sendiri juga orang tua kan. Carry-nya sama. Kalau kita harus sama-sama berpikir, berarti yang dibutuhkan sumber daya yang dibutuhkan Indonesia untuk masa yang akan datang tuh sesungguhnya kayak apa sih? Jangan disamakan dengan yang dulu. Jadi kalau gini, kalau kita sekarang PISA itu ya Mas Donas, PISA itu Indonesia itu kalau nggak salah urutan ke-63 dari 65. Wih, 2 dari bawah. Iya, betul. Atasnya kita Vietnam. Kalah sama Vietnam. Itu ya, dan lain-lain itu banyak sekali data-data. Bahkan pemerintah aja mengatakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah itu kepada sekolah-sekolah itu hanya 16% yang bisa mengikuti. Ya, artinya kita itu kalau misalnya melakukan hal yang sama tapi hasilnya tidak bisa kita lihat, maka harusnya ada perubahan. Perubahan ya. Kata Einstein kan gitu, adalah kegilaan. Kita kegilaan mengharapkan hasil berbeda dengan cara yang sama. Nah, gitu. itu betul maksudnya itu. Insanity. Einstein, betul itu. Baik. Siap, Ibu Mia Inayati, terima kasih Bu membagi sama-sama. pencerahan untuk Mitra Idola. Mitra Idola, informasi lebih lengkap tentang Sekolah Alam Arido bisa cek di Instagramnya Bu ya. Betul. Sekolah Alam Arido. Atau main ke sekolah. Bertemu Ibu Mia langsung. Bisa curhat mungkin dan diskusi panjang di bawah pohon yang adem. Dan parkirnya luas ya, nggak usah susah ya. Alhamdulillah. Bu Mia, terima kasih, sampai jumpa Bu. Sama-sama Mas Dona, sehat selalu. Amin. Mitra Idola Assalamualaikum. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Idola, sampai jumpa ya dengan Sekolah Alam Arido di episode berikutnya. Radio Idola 2024. Memandu dan membantu.